Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, kesehatan, kesuksesan, dan dikabulkan segala doa harapan kita semua. Amin. Sahabat Mugio Bejo yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami akan membahas tentang tanda orang jahat yang bisa berbahaya untuk kita. Simak video ini hingga akhir agar Anda tidak salah memahami dengan apa yang saya informasikan. Semoga channel ini bisa menjadi tempat Anda menemukan inspirasi, motivasi, dan solusi dari beragam perspektif untuk berbagai masalah kehidupan. Ada beberapa manusia jauh lebih jahat dari yang kita bayangkan. Kadang-kadang mereka sudah berpengalaman dalam melakukan itu, hingga Anda tidak menyadari kejahatan mereka. Itu bukan salah Anda, mereka adalah manipulator ulung. Mereka memanfaatkan Anda untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, lalu membuat Anda merasa tersesat dan hancur. Banyak dari mereka ada di luar sana, dan mungkin Anda juga sering berinteraksi dengan mereka tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka itu berbahaya. Sungguh fakta yang sangat menyedihkan, bahwa ada beberapa orang di dunia yang hanya menginginkan hal terburuk bagi orang di sekitarnya. Orang seperti ini tidak akan berhenti menyakiti Anda dan siapapun yang mereka inginkan. Berikut adalah tanda orang yang memiliki perilaku jahat. 1. Mereka menikmati penderitaan orang lain. Seperti yang dikatakan psikolog terkenal Carl Jung, kita semua memiliki apa yang disebut bayangan. Itu adalah sisi gelap dari diri kita yang mengandung sifat-sifat paling tidak menyenangkan. Yaitu sifat yang berusaha kita sembunyikan dari orang lain, bahkan diri kita sendiri. Kita semua pernah merasa tergoda untuk menikmati penderitaan atau kegagalan orang lain, apalagi kalau itu menimpa orang yang tidak kita sukai. Namun orang yang benar-benar jahat akan mengambil tindakan lebih jauh. Mereka tidak ingin siapapun sukses atau sekedar bahagia. Yang lebih berbahaya, orang ini sangat menikmati penderitaan orang lain. Mereka akan lebih aktif untuk mewujudkan hal negatif hanya untuk memperoleh kenikmatan dari penderitaan orang lain. 2. Mereka ingin mengendalikan semuanya. Orang jahat sangat berupaya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan keberhasilannya. Mereka akan memaksakan pendapat dan tindakan mereka ke dalam suatu situasi untuk memastikan bahwa situasi tersebut berjalan ke arah yang diinginkan. Entah itu seorang narsisis, sadistik atau psikopat, orang jahat selalu berusaha mengendalikan semua orang di sekitarnya. Orang seperti itu juga tidak mau mempercayai orang lain. Dalam hati mereka yang kacau, semua orang dianggap sama jahatnya dengan dirinya. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya sebagai bentuk pertahanan diri. 3. Terus-menerus berbohong. Saya yakin kita semua pernah berbohong kecil-kecilan dari waktu ke waktu, namun bukan itu yang saya maksud di sini. Saya berbicara tentang kebiasaan berbohong, bahkan kebohongan patologis. Orang jahat menggunakan kebohongan sebagai alat manipulasi untuk membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka juga berbohong demi mendapatkan perhatian. Untuk memuaskan kebutuhan akan perhatian orang lain, mereka akan mengarang cerita yang tidak pernah terjadi, atau menggambarkan diri mereka sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Mereka sangat mudah berbohong dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya. Hal itu disebabkan karena mereka merasa tidak bersalah ketika berbohong, bahkan ketika ketahuan bohongnya. Maka berhati-hatilah ketika ketemu orang yang sering dan begitu mudahnya berbohong. 4. Tidak menunjukkan penyesalan. Orang yang sehat secara psikologis bisa dipastikan akan merasa tidak enak ketika melakukan kesalahan, namun tidak begitu bagi orang jahat. Menurut terapis Margalis Filstad, ini adalah ciri umum gangguan kepribadian narsistik. Orang jahat mungkin benar-benar tidak mampu menyesali tindakan mereka, karena dalam pikiran mereka, semua yang mereka lakukan adalah wajar. Hal inilah yang membuat sangat kecil kemungkinan untuk bisa merubah perilaku buruk mereka. 5. Mempunyai sifat kejam. Kekejaman dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun pada dasarnya hal ini bermuara pada menikmati penderitaan orang atau bahkan makhluk lain. Orang jahat akan merasa gejolak batinnya berkurang ketika mereka membuat orang atau makhluk lain menderita dan kesakitan.
Itulah yang membuat mereka menjadi orang yang sangat berbahaya. Mungkin mereka melecehkan teman-temannya, memanipulasi keluarga mereka secara emosional, menyiksa binatang, atau bahkan melakukan kekerasan pada anak-anak mereka sendiri. Apapun bentuknya, kekejaman adalah tanda utama yang memberikan peringatan bahwa Anda sedang berhadapan dengan orang yang mengerikan, dan sebisa mungkin Anda harus segera menjauhi orang seperti itu. 6. Suka melakukan drama. Mereka yang berkepribadian gelap tahu bahwa kekacauan adalah sahabat mereka. Semakin orang di sekitar mereka merasa tidak yakin dan tidak aman, maka semakin mudah pula untuk mengontrol dan memanipulasi mereka. Itulah salah satu alasan mengapa orang jahat senang menciptakan drama dimanapun mereka berada. Alasan lainnya adalah hanya untuk bersenang-senang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, orang jahat senang melihat orang lain menderita. Jika itu berarti putusnya persahabatan, gagalnya sebuah hubungan, atau menimbulkan permusuhan di antara orang-orang, maka itulah yang akan mereka lakukan. 7. Suka menghina. Orang jahat menganggap hinaan hanya sebagai lelucon. Ada sesuatu yang aneh dan memuakkan pada diri seseorang yang mencoba mentertawakan dan menghina Anda sambil mencoba melucu. Keduanya tidak sejalan, dan lebih buruk lagi jika orang tersebut merendahkan Anda dengan candaan. Akan terasa tidak nyaman bagi semua orang. Orang-orang toksik tidak memahami bagaimana humor harus digunakan, dan ini tanda yang jelas bahwa Anda harus menjauhi mereka. 8. Melanggar batasan. Saat berhadapan dengan seseorang yang mempunyai niat jahat, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menjauhkan diri darinya. Namun hal ini mungkin sulit, karena orang jahat selalu melanggar batasan. Tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, Anda seperti tidak bisa nyaman di dekat mereka, dan Anda pasti terus merasa bahwa mereka akan mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Orang jahat tidak tahu apa itu batasan, dan mereka suka menginjak-injak batasan tersebut. Perhatikan apa kata naluri Anda. Tubuh Anda dapat menangkap getaran buruk dari tubuh lain, dan akan mencoba membuat Anda melihat orang seperti apa yang ada di hadapan Anda. Jika seseorang tidak menghormati batasan Anda, itu pertanda jelas bahwa kemungkinan dia orang jahat. Sebisa mungkin jangan pernah dekat dengan orang seperti ini jika tidak ingin emosi Anda melonjak. 9. Manipulatif. Dalam pikiran orang jahat, hanya merekalah yang penting. Mereka tidak menganggap orang lain sebagai manusia seutuhnya, sehingga mereka tidak ragu memanfaatkan dan memanipulasi orang lain demi apapun yang mereka inginkan. Lebih sering mereka memanipulasi orang lain demi uang, kenaikan jabatan, pengakuan, atau alasan lainnya. Tapi apapun alasan mereka melakukannya, hasilnya tetap sama. Orang jahat memperlakukan orang lain sebagai barang yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan sendiri. 10. Tidak mau meminta maaf dan tidak bertanggung jawab. Coba pikirkan, mengapa Anda harus meminta maaf jika tidak melakukan kesalahan? Begitulah cara kerja pikiran orang jahat. Karena mereka tidak menerima bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan pernah meminta maaf atas tindakan mereka. Jika Anda mengenal seseorang yang menolak bertanggung jawab dan meminta maaf ketika ia berbuat salah pada Anda, maka ada dua kemungkinan. Mungkin dia belum dewasa secara emosional, atau mungkin dia benar-benar jahat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau suatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sahabat Mugio Bejo yang sudah mengikuti video ini hingga akhir, saya doakan semoga selalu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan kemakmuran. Tetap semangat mencari rezeki berkah barokah. Amin. Mugio Bejo, selalu bejo, dan bejo selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.